Sensei to minasan konnichiwa. Watashi no namae wa Rekusa Rahayu Widiawanti to moshimasu. Rekusa to ibarete imasu. Minasan, di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Horenso, 2. Nenmatsu Chosei, 3. Pengalokasian uang dengan baik. Yang keempat, cara makan di Jepang. Yang kelima, yaitu asuransi untuk pemagang dan toko tekino di Jepang. Yuk disimak. Oke, yang pertama adalah Horenso. Horenso berasal dari kata singkatan dari Hokaku, Renraku, serta Sodang. Hokaku artinya melapor, Renraku artinya memberitahu, Sodang artinya berkonsultasi. Manfaat dari Hokaku yaitu 1. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan. Yang kedua, melaporkan masalah perkembangan atau penyelesaian tugas. Kemudian, manfaat Renraku 1. Memberitahu informasi penting kepada rekan kerja. Yang kedua, mencegah miskomunikasi dalam tim. Contohnya seperti perubahan jadwal, status tugas, atau keterlambatan. Kemudian, manfaat Sodang yaitu 1. Berkonsultasi sebelum mengambil keputusan penting. Yang kedua, meminta masukan dari atasan atau senior. Ketiga, menunjukkan sikap kerjasama dan rendah hati. Horenso sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan dalam tim dan dapat mencegah kesalahpahaman serta konflik. Kemudian, dapat juga membentuk budidaya kerja yang profesional dan terstruktur. Kesalahan umum dalam Horenso yaitu 1. Tidak menelpon ketika ada masalah. Yang kedua, tidak memberitahu ketika ada info penting kepada rekan kerja yang dapat menimbulkan kebingungan. Minasan, kalian harus tahu, Horenso bukanlah sekedar rutinitas, namun kunci dari kesuksesan tim yang dipraktikannya dapat meningkatkan profesionalisme dan efisiensi kerja. Kemudian yang kedua adalah Nenmatsu Chosei, yaitu penyelesaian pajak pada akhir tahun di Jepang. Proses ini dapat penghasilan yang tetap dilakukan oleh perusahaan pada karyawan tetap yang bertujuan menciptakan pajak yang telah dibayar dengan pajak yang seharusnya. Jika kelebihan akan mendapat pengembalian atau refund. Jika kurang bayar akan dipotong pada akhir tahun. Kemudian ditariknya dari gaji per bulan atau Sotokuze menciptakan total penghasilan pajak normal tergantung gajinya. Biasanya mencapai sekitar 2.000 sampai dengan 5.000 yen. Manfaat dari Nenmatsu Chosei. Manfaatnya adalah 1. Menghindari pembayaran pajak berlebih. 2. Tidak perlu mengurus pajak sendiri. Yang ketiga, pengembalian pajak berlangsung pada bulan Januari atau Februari. Yang keempat, proses otomatis oleh perusahaan. Oke. Kemudian ada juga perbedaan Nenkin dan Genseng. Nenkin adalah sistem pensiun di Jepang. Nenkin ada 2 jenis yaitu Kokuni Nenkin dan Kosei Nenkin. Kokuni Nenkin untuk wira swasta atau mahasiswa, sedangkan Kosei Nenkin untuk pekerja perusahaan. Sedangkan Genseng adalah potongan pajak penghasilan atau langsung dari gaji, dilakukan oleh perusahaan sebelum gaji diterima. Jenis pajak adalah jenis pajak ada 2, yaitu 1. Pajak penghasilan atau Sotokuze. Yang kedua ada pajak penduduk atau Jumize. Oke. Yang ketiga adalah pengalokasian uang yang baik, yaitu 1. Hindari belanja berlebihan
2. Buat catatan pengeluaran uang. 3. Gunakan perancangan keuangan. Contoh, 35% untuk kebutuhan sehari-hari, 10% untuk cicilan hutang, 20% untuk keuangan, 20% untuk investasi dana darurat, serta 15% untuk tabungan. Kemudian ada macam 4. Etika makan di Jepang, yaitu 1. Menggunakan sumpit dengan hati-hati. Yang kedua, makan dengan tangan dan makan dengan tenang, kemudian hindari mengeluarkan suara. Yang ketiga, tutup mulut saat mengunyah. 4. Jangan menaruh siku di meja. Yang kelima, jangan makan langsung dari piring secara bersama. Yang kelima adalah asuransi untuk pemakaian atau tekutek hidung. Ada 3, yaitu 1. Asuransi kesehatan untuk karyawan. Yang kedua, untuk asuransi kecelakaan kerja. Serta yang ketiga adalah asuransi untuk pensiun nasional. Asuransi kesehatan untuk karyawan atau bisa disebut Sokai Hoken untuk pekerja resmi yang terdaftar di perusahaan. Yang kedua, ada asuransi kecelakaan kerja atau bisa disebut Rousai Hoken, yaitu untuk melindungi terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, ada asuransi pensiun nasional yang biasa disebut Kokumin Nenkin. Wajib 20 sampai 59 tahun dengan iuran bulanan. Warga asing biasanya menginjakkan untuk menghubungkan sebagai syarat untuk pulang ke Indonesia, pulang ke negara. Kemudian kesimpulannya, selalu bawa kartu asuransi serta jangan ragu untuk bertanya kepada TSK atau LPK untuk segera lapor. Mungkin itu dulu dari penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang bisa ditanyakan, komen ya. Oke. Hai. Watashi kara ijo desu. Yoroshiku onegai itasimasu. Arigatou gozaimasu.